Assalamualaikum pemirsa semua, jumpa lagi di channel Cerita Ziza. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Pada video ini, saya akan bercerita tentang kisah Abu Nawas dan telur unta. Tapi sebelumnya, dukung terus channel ini ya dengan mengklik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Pada suatu hari, Baginda Harun al-Rasyid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Tubuhnya lemas hingga Baginda tidak kuat untuk melangkah. Hingga akhirnya ia memanggil tabib untuk mengobatinya. Namun, tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tidak bisa mengobati. Akhirnya, raja membuat sayembara. Siapa saja yang bisa mengobati penyakit Harun al-Rasyid akan diberi hadiah. Berita sayembara tersebut pun menyebar. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk ikut sayembara tersebut. Lalu Abu Nawas menuju istana untuk mencoba mengobati penyakit Baginda Raja. Kedatangan Abu Nawas untuk mengobati raja membuat sang raja heran. "Wahai Abu Nawas, mengapa kau mengikuti sayembara ini? Padahal engkau bukan tabib," tanya sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan sang raja. "Hehehe, Baginda jangan hanya melihat penampilanku saja, tapi lihatlah hasilnya nanti," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya sakit apa yang Baginda derita?" "Aku juga tidak tahu, tetapi aku merasa bahwa rasanya seluruh tubuhku terasa sakit dan badanku panas. Aku merasa lesu," keluh Baginda. Lalu Abu Nawas meminta waktu 2 hari untuk meramu obat untuk sang raja. Abu Nawas bingung obat apa yang harus dia berikan, karena dia memang bukan tabib. Lalu dia melihat ada seekor kakek tua yang sibuk memetik kurma. Lalu dia menghampiri kakek tersebut dan mengobrol dengannya. Ternyata kakek tua tersebut sibuk memetik kurma agar dia punya kesibukan. Sebab bila tidak ada kesibukan, badan kakek tersebut malah pegal-pegal dan nyeri. Dari obrolan dengan kakek tersebut, akhirnya Abu Nawas menemukan obat untuk sang Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas datang ke istana menemui Baginda Raja. Dia berkata, "Maaf Baginda, kali ini hamba belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus mencari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang." Sang raja merasa sangat gembira mendengar informasi tersebut dan bersemangat untuk mencari telur unta itu. Sang raja bersama pengawalnya mencari telur unta yang dimaksud oleh Abu Nawas. Pasar-pasar di kota Baghdad raja kunjungi, namun hasilnya nihil. Para pedagang pun terheran-heran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi tak berani mengatakan pada Baginda Raja. Sampai akhirnya ada seorang nenek tua yang menjelaskan kepada raja bahwa unta itu beranak. Mendengar penjelasan nenek tersebut, sang raja dan pengawal sontak kaget. Dan mereka tersadar kalau mereka dibohongi oleh Abu Nawas. "Benar juga, mana ada telur unta? Kan unta melahirkan bukan bertelur," kata raja, baru tersadar. Akhirnya sang raja dan pengawal pulang ke istana. Keesokan harinya, sang raja pun memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Lalu Abu Nawas pun tiba. Dengan santainya, Abu Nawas bertanya, "Bagaimana Baginda Raja? Apakah sudah menemukan telur unta yang hamba anjurkan itu?" "Hai Abu Nawas, beraninya kau mempermainkanku. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur," kata raja. "Anda benar Tuan," jawab Abu Nawas membenarkan. "Lantas, kenapa kau menyuruhku mencari telur unta? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum.
perintah raja. Tentu saja, Baginda Raja tidak akan menemukan telur unta itu. Tapi bukankah sekarang Baginda Raja merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas. Memang benar apa yang kau katakan itu. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas, jawab Baginda Raja. Akhirnya sang raja pun paham bahwa perjalanan mencari telur unta telah membuatnya bergerak, sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Dan akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah yang dijanjikan Baginda Raja. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur pemirsa. Sampai jumpa ya di cerita-cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.